Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan tes diagnostik matematika di SMP kelas 7 ya. Jadi topik ini disajikan buat kalian yang sekarang sedang melanjutkan studi dari sekolah dasar atau SD ke SMP. Ini bisa menjadi persiapan kalian untuk mengukur seberapa siap kalian bisa belajar, khususnya belajar matematika di SMP kelas 7. Sebagai bentuk review juga, apakah kira-kira materi ini bisa kalian kuasai. Kalau kalian bisa kuasai, berarti ketika nanti belajar matematika di SMP, mudah-mudahan bisa menjadi lebih mudah ya. Oke, silahkan untuk disimak ya. Review berkenaan dengan volume bangun ruang ya. Di sini disajikan sebuah bangun ruang ya. Nah, kita diminta untuk menghitung volume kubus ya. Jadi bangun ruang yang dimaksud adalah kubus. Perhatikan kubus ini ukurannya 3 cm, 3 cm, 3 cm ya. Tentu ciri kubus adalah seluruh sisi-sisinya panjangnya adalah sama. Jadi panjang, lebar, dan tingginya sama. Sehingga untuk bisa mendapatkan volume kubus itu sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi ya, atau sisi dipangkatkan 3 ya. Sisinya adalah 3, berarti 3 dikali 3 dikali 3 ya. Tentu 3 dikali 3 adalah 9, dikali 3 berapa? Ya, 27 ya. Jadi volume dari kubus yang ditunjukkan di samping ini adalah 27 cm3 ya. Ini sedikit mereview pemahaman kalian pada bangun ruang ya, khususnya pada volume kubus. Oke, kita lanjut berikutnya. Diketahui suatu lingkaran memiliki keliling 66 cm. Tentukan luas lingkaran tersebut ya. Kita berikutnya ke bangun datar. Bangun datar yang disajikan di sini adalah berupa lingkaran ya, karena nanti di SMP kita akan belajar mengenai salah satunya bangun lingkaran kembali ya. Diketahui keliling dan kita diminta untuk menentukan luas lingkaran ya. Tentu dari perumusan keliling ya, kita nanti bisa dapatkan jari-jari ya. Oke, kelilingnya adalah 66 cm ya. Diketahui di sini. Kita ingat bahwa keliling dari lingkaran adalah 2 kali pi dikali r. Tentu kelilingnya sudah ada, yaitu 66. Pi-nya juga sudah diketahui ya. Pi itu 22/7, maka r bisa dihitung ya. Oke, jadi kelilingnya 66, pi-nya adalah 22/7 dikali r. Nah, dengan sedikit nanti penyederhanaan, di mana 66 dibagi 22 itu dapatnya 3 ya. Oke, sehingga diperoleh jari-jarinya adalah ya, ini kalau dikali silang 7 dikali 3 per 2 ya, yaitu 21/2 cm. Nah, ini dikali silang ya, 7 dikali 3 nanti dibagi dengan 2. 7 kali 3 21 dibagi 2 ya. Jari-jarinya adalah 21/2 cm. Ketika kita sudah mendapatkan jari-jari, tentu kita dengan mudah bisa menghitung luasan lingkaran, karena luasan perumusannya pi dikali r kuadrat. Jadi luasan cukup butuh jari-jari ya. Hingga tinggal kita hitung, pi-nya 22/7 ya, r-nya 21/2 kuadrat ya. Oke, perkalian kuadrat sama dengan 21/2 dikali 21/2. Nah, dengan penyederhanaan kita akan dengan mudah nanti menghitungnya. 21 bisa dibagi dengan 7, dapatnya 3. Kemudian 22 bisa dibagi 2, dapatnya berapa? Ya, 11 ya. Sehingga nanti tinggal kita hitung ya, 11 kali 3, 33, 33 kali 21. Nah, silahkan ambil pulpen, kemudian dicek perkaliannya ya. Nanti dibagi 2. Ya, 33 dikali 21 dapatnya 693. Masih ada pembagi 2 di bawah. Berarti luasnya adalah 693/2 cm persegi.
Oke. Nah, selanjutnya kita ke perbandingan ya. Nah, ini perbandingan ini juga menjadi materi prasyarat ya nanti ketika belajar di SMP, karena juga ada khusus materi mengenai perbandingan nanti ya. Oke, permasalahannya adalah perbandingan jumlah siswa di kelas yang berkacamata dan yang tidak berkacamata adalah 3:4. Jika jumlah siswa berkacamata di sini sudah diberikan di sini ya, tentukan banyaknya siswa yang tidak berkacamata. Oke, dalam menyelesaikan perbandingan kita perlu kenali di sini simbol 3:4. Berarti nanti siswa di kelas yang berkacamata itu dapat perbandingan 3, yang tidak berkacamata dapat perbandingan 4. Ini cara yang pertama ya. Ada siswa berkacamata dan siswa tidak berkacamata. Perbandingannya siswa berkacamata itu dapat perbandingan 3, yang tidak berkacamata mendapat perbandingan 4 ya. Sementara jumlah siswa berkacamata di sini disebutkan adalah 15 ya. Maka nanti bisa kita tuliskan jumlah siswa berkacamata, letaknya ada di bawah sini, sebanyak 15. Nah, maka ketika ditanya berapa banyak siswa yang tidak berkacamata, maka dengan mudah bisa kita cari. Siswa berkacamata dapat perbandingan 3, jumlahnya 15, berarti 3 ke 15 nanti ya tentunya dikali 5. Berarti untuk mendapatkan siswa tidak berkacamata atau X ini ya 4 dikali 5. Nah, 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi siswa tidak berkacamatanya sebanyak 20 ya. Atau bisa menggunakan cara yang kedua ya, kita masukkan ke perumusan, di mana nilai X yang dicari itu sama dengan perbandingan dari X itu berapa dan perbandingan yang diketahui berapa dikali nilai yang diketahui ya. Oke. Jadi di sini kita ingin mencari nilai dari siswa tidak berkacamata. Nah, jadi X ini siswa tidak berkacamata. Siswa tidak berkacamata itu dapat perbandingan 3. Sementara yang diketahui yang berkacamata 4 ya, 3/4 kali yang diketahui 15 ya. Jadi nilai X sama dengan siswa yang tidak berkacamata dapat perbandingan 4 ya, Nah, siswa yang tidak berkacamata dapat perbandingan 4, yang berkacamata itu dapat perbandingan 3. 4/3 yang diketahui yang berkacamata jumlahnya 15 kali 15 ya. 15 dibagi 3 dapat 5, 5 kali 4 sama dengan 20 sama ya. Jadi jumlah siswa yang tidak berkacamata adalah 20 ya. Oke, selanjutnya kita ke ukuran waktu ya. Ayah pergi ke rumah nenek berangkat pukul 8 dan tiba pukul 11 dengan mengendarai mobil berkecepatan 80 km per jam. Berapa kilometer jarak rumah dan nenek ya. Tentu ini berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu ya. Ingat bahwa ayah berangkat pukul 8 tiba pukul 11, berarti waktu yang dibutuhkan ya. Nah, nanti kita bisa gunakan perumusan bahwa jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya, dengan akronim JAKEWA. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Waktunya berarti tiba dikurangi waktu berangkat ya. Jadi 11 dikurangi 8 ya. 11 dikurangi 8 ya 3 ya. Jadi waktunya 3 jam waktu tempuhnya. Kemudian diberikan di sini mobil berkecepatan, berarti kecepatannya K berarti ya, kecepatannya adalah 80 km per jam. Nah, satuannya sudah sama-sama dalam jam ya. Oke, yang ditanyakan adalah jarak. Jarak kecepatan dikali waktu, berarti J sama dengan K dikali W ya. Kecepatannya adalah 80 dikali waktu tempuhnya adalah 3 jam ya. 3 dikali 80 sama dengan 240. Satuannya apa? Tentu kilometer. Berarti jarak rumah nenek itu 240 km ya. JAKEWA, jarak kecepatan dikali waktu. Oke. Selanjutnya
kita menggunakan ukuran waktu di sini. Dito belajar di rumah selama 1,5 jam. Fitri belajar di rumah selama 1 jam 45 menit. Berapa menitkah selisih waktu belajar Dito dan Fitri? Ya. Selisih berarti nanti yang lebih lama dikurangi yang lebih pendek, ya, yang lebih singkat. Ini yang perlu kita perhatikan, Dito ini satuannya masih dalam satuan jam semua, ya, sementara Fitri itu jam dan menit. Nah, berarti nanti kita bisa ubah lama belajar Dito yang 1,5 jam itu kita ubah menjadi setengahnya menjadi menit, ya. Nah, ingat bahwa 1,5 jam ini berarti 1 jam nanti, ya, ini 1 jam. Ini setengah jamnya kalau kita buat menit berarti setengah dikali 60, ya, setengah jam dikali 60 satuannya menit. Oke, setengah kali 60 berarti berapa? Ya, setengah dikali 60 ini dapatnya adalah 30 menit, ya. Nah, berarti kita sudah sama satuan yang dimiliki Dito dan Fitri, ya. Fitri 1 jam 45 menit, sementara Dito 1 jam 30 menit. Nah, berarti Fitri yang lebih lama. Berarti selisihnya waktu yang dimiliki Fitri dikurangi waktu yang dimiliki oleh Dito. Waktu Fitri 1 jam, ya, 45 menit. Nah, oke. Sementara waktu yang digunakan oleh Dito itu 1 jam 30 menit, ya, 1 jam 30 menit, ya. Berarti ini kita cari selisihnya, berarti kita kurangi, ya. Nah, berarti kalau kita kurangi 45 dikurangi 30, 15 menit. Oke, yang 1 jam berarti dikurangi habis, ya. Oke, berarti selisih dari waktu belajar Dito dan Fitri, ya, tentulah 15 menit, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut, nah, berikutnya ke permasalahan KPK ataupun FEB ini, ya. Perhatikan permasalahannya, lampu merah menyala tiap 18 detik sekali lalu padam. Lampu hijau menyala tiap 24 detik sekali lalu padam. Jika saat ini kedua lampu menyala bersama, berapa detik lagikah lampu menyala bersama lagi? Oke, kalau kalian pahami, tentu ini permasalahan berkaitan dengan kelipatan, ya. Jadi lampu merah kelipatan 18 detik itu menyala, sementara lampu hijau kelipatan 24 detik menyala. Berarti kita mencari KPK dari 18 dan 24. Untuk bisa mendapatkan KPK kita bisa cari pohon akar, ya, atau kita menggunakan teori bagi. Jadi 18 ini bisa dibagi dengan 2 untuk mencari faktornya. Dapatnya adalah 9. 9 bisa dibagi dengan berapa? 3, dapatnya 3. Nah, sehingga nanti faktor dari 18 itu adalah 2 dikali 3 dikali 3. Jadi 18 itu 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 kali 3 kuadrat, ya. Sementara 24, ya, bisa dibagi berapa? 2, ya. Dapatnya berapa? Ya, 12. 12 masih bisa dibagi 2 karena genap, ya. Dapatnya adalah 6. 6 juga masih bisa dibagi dengan 2, dapatnya 3. Nah, udah, ya. Berarti nanti 24 itu perkalian dari atau faktornya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Kalau sudah dalam faktor prima, untuk mencari KPK kita cari sekutunya. Nah, 2 dan 2 pangkat 3, satunya 3 pangkat 2 dan pangkat 3. Nanti diambil, ya, sekutu pangkat tertinggi itu untuk mendapatkan KPK. Jadi KPK-nya nanti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, ya. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu adalah 8, sementara 3 kuadrat itu 9. 8 kali 9, 72. Jadi kedua lampu menyala bersama lagi setelah, karena satuannya detik, setelah 72 detik, ya. Oke, mudah-mudahan permasalahan KPK bisa kalian pahami, ya. Berikutnya permasalahan, nah, ini FEB ini, ya.
Pak Fajar mempunyai 60 ayam jantan dan 100 ayam betina. Ayam itu akan dimasukkan dalam sebuah kandang sama banyak ya. Kemudian berapa banyak kandang yang dibutuhkan dan berapa ekor masing-masing ayam jantan dan ayam betina di setiap kandangnya. Jadi Pak Fajar ada 60 ayam jantan, 100 ayam betina. Ayam itu mau dimasukkan ke dalam sebuah kandang sama banyak. Nah, berarti masing-masing banyaknya sama ya. Jadi baik jumlah ayam jantan dan ayam betina di masing-masing kandang itu jumlahnya sama. Berarti masalah apa? Ya tentu masalah FVB ya. FVB dari 60 dan 100. Nah, kita kembali cari faktor dari 60. Tentu 60 bisa dibagi dengan 2 ya. Dapatnya 30 masih bisa dibagi 2. Dapatnya berapa? 15. Nah 15 bisa dibagi 3. Dapatnya adalah 5. Sehingga nanti faktor prima dari 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Sementara untuk 100 genap ya bisa dibagi 2 dapatnya 50. 50 juga genap bisa dibagi 2 dapatnya 25. Berakhiran 5 bisa dibagi dengan 5 ya, 25 bagi 5 dapat 5. Sehingga kita dapati nanti faktor prima dari 100 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Berikutnya untuk mendapatkan faktor persekutuan terbesar kita cari faktor sekutunya, kemudian kita pilih ya pangkat terendahnya ya. Berarti di sini faktor sekutunya 2 pangkat 2 dan 5 ya pangkat terendahnya. 2 pangkat 2 dikali 5 FVB-nya. 2 pangkat 2 itu 4 ya. 4 dikali 5 sama dengan 20. Sehingga nanti banyaknya kandang ayam sebanyak 20 buah ya. Jadi ada 20 buah kandang yang nanti dibutuhkan. Sementara kalau menghitung berapa ekor masing-masing ayam jantan dan ayam betina di setiap kandang ya berarti nanti untuk ayam jantan ya karena banyaknya 60 kandangnya 20 berarti 60 dibagi 20 berarti ada 3 ekor. Sementara untuk betinanya karena ada betina ada 100 berarti 100 dibagi 20 berarti ada 5 ekor. Jadi nanti dibutuhkan kandang sebanyak 20 di mana setiap kandang itu ada 3 ekor ayam jantan dan 5 ekor ayam betina. Oke, mudah-mudahan tes diagnostik ini bisa membantu untuk mereview pemahaman-pemahaman kalian ketika belajar di sekolah dasar dan kalian bersiap untuk belajar di SMP khususnya di kelas 7 dan siap untuk belajar matematika. Sukses untuk kalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.